Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya berharap kita semua sehat, penuh sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema keluarga yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita membangun sebuah keluarga yang kuat, tentunya tidak dibangun dalam waktu semalam. Perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah usaha dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Nah, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat? Keluarga yang kuat dibangun di atas hubungan yang kuat. Dan hubungan yang kuat dibangun di atas komunikasi yang kuat juga. Oleh karena itu, faktor komunikasi ini sangat penting sekali untuk membangun sebuah keluarga yang kuat. Ada dua hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat, yang di situ bersyaratkan memiliki komunikasi yang kuat. Yang pertama yaitu saudara dan saya harus cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 berkata demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Artinya, saudara dan saya ketika membangun komunikasi suami istri, maka di situ saudara dan saya harus punya keahlian untuk bisa mendengar dengan tenang. Kalau pasanganmu sedang berbicara, saudara jangan terburu-buru menyanggah, saudara jangan terburu-buru membantah, tapi coba dengarkan dulu, ya. Didengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, didengarkan apa yang menjadi mungkin masalah-masalahnya, atau mungkin yang menjadi kejengkelannya. Kita harus mendengarkan dengan tenang. Dan saudara-saudaraku, ketika kita mendengarkan pun kita juga harus mendengarkan dengan aktif, ya. Artinya jangan pikiran kita itu pergi kemana-mana, tapi kita fokus dengan apa yang sedang diceritakan atau dikeluhkan oleh pasangan kita. Dan kita berempati, ya. Mungkin dengan cara bagaimana mata kita memandang lawan bicara kita, ya, kita fokus. Saya percaya dengan kita berempati, maka ketika pasangan kita itu mengeluarkan unek-uneknya, maka saudara dan saya akan menjadi bagian dari solusi dari pasangan kita. Tapi kalau kita mendengarkan dengan acuh tak acuh, kita mendengarkan dengan asal mendengarkan, maka pasangan kita pun juga akan bisa menangkap bahwa kita itu tidak serius untuk peduli, untuk berempati, untuk mendengarkan. Maka tidak akan pernah ada solusi yang terbaik dan komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga akan terus ada kendala-kendala di situ. Itu bagian pertama yang penting, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kalau kita berkomunikasi dan di situ ada perdebatan, maka usahakan menjawab dengan lemah lembut. Di dalam Amsal 15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, karena itu Bapak Ibu dalam berkomunikasi menjawab dengan perkataan yang baik,
tidak membalas dengan perkataan yang pedas, tapi kita berusaha untuk tenang, kemudian kita bisa dengan lembut memberikan perkataan-perkataan yang membangun, menguatkan, ya, perkataan-perkataan yang lemah lembut, maka saya percaya nanti pertengkaran kita itu tidak akan melebar kemana-mana, ya, dan suasananya akan semakin kondusif. Dengan demikian, maka apa yang kita komunikasikan, apa yang kita diskusikan itu akan semakin menjadi lebih baik. Dan kalau terus itu kita lakukan di dalam hubungan rumah tangga kita, maka percayalah komunikasimu akan lancar. Dan kalau komunikasi lancar, maka hubungan akan semakin kuat. Dan kalau hubungan semakin kuat, maka keluargamu akan juga semakin kuat. Demikian Bapak Ibu, tips yang saya berikan untuk menjadi keluarga yang kuat. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.